Pagi ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Profesor Iwan Satriawan, SH, MCL, PhD. Dulu beliau di sini sempat mengisi ya tentang tema hukum juga. Ya, waktu itu belum guru besar. Sekarang alhamdulillah sudah profesor. Ya. Sebenarnya ini tema Sabtu keempat tentang muamalat, tetapi karena beliau masih di Turki, ya kita kemudian undur. Bagaimana kalau ya saya minta waktunya yang senggang karena beliau sibuk, ya. Ya alhamdulillah beliau memilih tanggal 1. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa hadir bersama kita memberikan pencerahan tentang penegakan hukum di Indonesia. Baik, mari kita awali pengajian kita dengan tema menghukum koruptor di Indonesia, ya sambil belajar dari negeri yang sudah maju dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Profesor Iwan Satriawan saya persilahkan. Baik, Bapak sekalian, dengan topik yang cukup keren dan cadas, kalau pakai bahasa teman saya, keren dan cadas itu saya ingin mulai dengan menampilkan data Bapak Ibu. Ya, biar menjadi kepedulian kita bersama, biar kita sama-sama channelnya dalam memahami kondisi bangsa kita, dan setelah itu kita akan berpikir apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai jamaah pengajian gitu. Karena menurut saya kekuatan jamaah pengajian di Indonesia itu sangat luar biasa, Bapak sekalian. Ya. Kadang-kadang saya berpikir harapan kita yang terbesar sebenarnya adalah bukan kepada kadang-kadang kepada aparat, tapi kepada jamaah yang seperti ini. Yang militansinya luar biasa, hari masih gelap aja sudah pergi pengajian. Saya bilang nih Pak Cakir nggak salah bikin jam ya. Jamnya 5.30 itu masih gelap. Ya, ternyata jemaahnya sudah full gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya, memberikan berkahnya. Memang inilah contoh umat di akhir zaman yang Nabi sering menyebut-nyebut ya. Tidak pernah ketemu Nabi aja militansinya luar biasa. Apalagi kalau bertemu langsung dengan Nabi. Para sahabat sampai cemburu kan? Ustaz ya. Para sahabat itu pernah komplain dan mengajukan keberatan kayaknya kepada Nabi. Kenapa Nabi itu suka sekali menyebut-nyebut umat di akhir zaman? Sampai suatu kali sahabatnya sudah nggak sabar protes. Ya Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebut-nyebut umat di akhir zaman? Padahal kami ini kurang apa? Ya kan? Kami ini adalah orang-orang yang selalu menemanimu, berjuang bersamamu, tapi Nabi selalu menyebut umat di akhir zaman. Kata Nabi apa? Kalian semua itu taat dan percaya mendukung saya karena bertemu langsung dengan saya. Tapi umat di akhir zaman itu tidak pernah bertemu dengan saya, tetapi militansinya, komitmennya kepada ajaran-ajaran saya itu luar biasa. Dan salah satu umat yang disebut Nabi insyaallah adalah Bapak Ibu yang ada di jemaah pengajian Kopi Ngaji ini. Amin. Bapak sekalian, karena waktunya singkat, berapa menit Ustaz? Ada dialog ya? 1 jam. Karena habis ini ada acara senam di kampus ya Ustaz. Baik, Bapak sekalian, saya akan mulai dari data tentang kita menyebutnya, biar kelihatan profesor harus ada datanya Pak. Tidak hanya ngomong doang ini. Sampai tahun ini, Bapak sekalian, grafik pemberantasan korupsi Indonesia itu berapa tahun kemarin sempat menurun, ya, dan tahun ini stagnan. Jadi grafiknya menurun, kemudian stuck. Kalau menurun artinya apa Bapak Ibu? Berarti ada praktek atau ada banyak praktek
korupsi yang tidak dituntaskan. Ya. Ada yang sampai ke persidangan tetapi hukumannya tidak memuaskan, tidak maksimal. Ya mungkin Bapak Ibu paham ya. Berita terakhir ada yang korupsinya sampai triliunan tapi hukumannya 6,5 tahun. Sampai-sampai di YouTube itu orang buat meme atau sindiran, ya kalau gitu nggak apa-apa lah, saya korupsi aja 300 triliun, dihukum 6,5 tahun nggak apa-apa. Ya. Nah, apalagi dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain, misalnya ada yang korupsinya cuma 1-2 miliar, tapi hukumannya sampai 10 sampai 15 tahun. Bapak bisa perhatikan ya. Ini kalau orang hukum belajar, ada gap hukuman yang satu korupsinya hanya 1-2 miliar, hukumannya 10 sampai 15 tahun, tapi yang satu korupsinya ditaksir sekitar 300 triliun, tapi hukumannya cuma 6,5 tahun. Ya. Jadi kalau bagi orang yang mempelajari bidang hukum ini ada kesenjangan antara jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku koruptor. Saya kira Bapak Ibu mengikuti ya kasus yang terakhir. Itu hanya salah satu contoh kasus betapa banyak kasus korupsi yang tidak terselesaikan oleh KPK, polisi dan jaksa. Saya tahu karena beberapa teman dan adik angkatan saya itu ada di KPK. Di KPK itu sebenarnya banyak list. Sudah banyak list orang-orang yang harusnya diinvestigasi, diperiksa. Tetapi ya sangat tergantung kepada kemampuan KPK-nya itu untuk secara transparan, akuntabel, secara jujur, nggak pilih-pilih ya Pak ya. Nggak pilih-pilih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini bukan untuk menjelek-jelekkan KPK yang sudah jelek. Ya. Saya harus katakan bahwa di KPK itu kemudian juga ada transaksi-transaksi yang menurut kita perlu kita kritisi. Misalnya, Bapak Ibu pernah dengar informasi ada pegawai KPK yang dihukum gara-gara dia melakukan transaksi. Transaksinya begini Bapak Ibu. Misalnya sudah ada 500 nama orang yang akan diperiksa. Sekarang baru nomor 50. Lalu di antara Bapak Ibu ini ada yang nomornya nomor 55. Ya, berarti 5 orang lagi itu adalah antriannya Bapak Ibu untuk diperiksa oleh KPK. Petugas ini tahu daftarnya, kemudian mendatangi Ibu atau Bapak ke rumah dan memberitahu, Pak, Bu, ini antriannya sudah nomor 50 dan Bapak ada nomor 55. Mungkin bulan depan Bapak atau Ibu akan dipanggil dan diperiksa sebagai ya saksi dulu nggak apa-apa ya. Saksi itu kemudian bisa jadi tersangka. Bapak Ibu sekalian, itu para pejabatnya kalau sudah diberitahu nomor urut saja, ya itu sudah langsung mau pingsan Pak. Bayangkannya gimana istri, bagaimana suami, bagaimana anak, cucu dan sebagainya, ya kan? Panik, ya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bayangkan bulan depan Bapak Ibu akan dipanggil KPK, kemudian pakai baju oranye, masuk TV, ya kan? Wah itu. Kalau di Korea, nih, saya kebetulan sempat di-set ke Korea Selatan, Bu. Negerinya para K-pop itu. Kalau di Korea, kalau ada orang yang seperti itu, biasanya ada yang sampai bunuh diri. Orang Korea itu kelemahannya bagus sih, tapi kalau dia lagi tertekan, panik, gagal gitu, dia cepat sekali bunuh diri. Malam-malam pergi ke sungai Han yang dalam dan besar itu. Nanti kalau ada bulan berbunyi malam-malam, bukan itu karena ada COVID, tapi karena ada yang nyebur. Jadi tradisinya orang Korea itu nyebur di sungai Han itu. Itu orang Korea Pak. Kenapa? Orang Korea itu nggak terima kalau dipermalukan. Masuk televisi, dilihat orang banyak, itu malunya luar biasa Pak. Mereka pilihannya bunuh diri. Kalau kita
Bisa dada-dada, bisa juga bunuh orang, Mbak. Itu Bapak Ibu bisa lihat betapa budaya kita ini aneh, Bapak Ibu. Sudah pakai baju oranye itu masih bisa senyum dan ketawa dada-dada. Sementara di negara lain orang sudah bisa bunuh diri. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat perilaku para pejabat kita yang diperiksa itu berbeda dengan negara lain? Ini pertanyaan serius Bapak Ibu sekalian. Kenapa orang bermaksiat itu malah ketawa-ketawa? Dan maksiatnya bukan maksiat individual itu saya. Korupsi itu bukan maksiat individual Bapak Ibu sekalian. Ada kejahatan yang sifatnya itu dampaknya individual. Ustaz. Ya, kalau saya mukul seseorang itu hanya individual. Yang terkena dampaknya hanya orang yang saya pukul. Tapi kalau korupsi Bapak Ibu, dampaknya itu kolektif, masif. Bisa sistematis, kalau pakai bahasa yang horor gitu. Contohnya Bapak Ibu ya, kalau kita mukul orang dampaknya kepada satu orang, tapi kalau korupsinya sampai 300 triliun, itu berapa banyak sekolah, rumah sakit yang terlantar, yang kurang fasilitas, jalan yang berlobang, anak-anak yang stunting. Iya nggak Bapak Ibu? Inilah jahatnya korupsi Bapak Ibu. Jadi pikiran kita, perasaan kita kalau dengan korupsi itu harus kita tempatkan pada tempatnya, bahwa kalau itu dibiarkan dampaknya sangat masif. Kalau itu atau korupsi itu dilakukan oleh banyak pejabat negara kita, uang negara kita digorogoti, Bapak Ibu sekalian, maka dampaknya fasilitas publiknya akan buruk. Contohnya Bapak Ibu sekalian, waktu kita COVID, kemampuan kita untuk menangani COVID itu rendah karena fasilitas medis kita terbatas. Salah satu teman kita, sahabat kita meninggal di PKU Gamping. Saya ikut datang menyolatkan di halaman itu, di tempat pintu masuk itu, karena nggak bisa masuk semua. Kan ambulannya jejeran Bapak Ibu ya. Jadi karena sahabat saya, dosen Fakultas Hukum UMB, Dr. Martinus Sardi, beliau ini dulu mantan pastor, mu'alaf. Ya, jadi dosen ya karena mu'alaf, ya dipecat di satu kampus Katolik di Jogja, diselamatkan oleh Muhammadiyah. Karena kehidupannya jadi ya terganggu ya ekonominya. Nah, beliau ini sudah tua. Pernah bekerja di Vatikan belasan tahun, Bapak Ibu. S2, S3-nya di Vatikan, bukan main-main itu. Alhamdulillah mu'alaf, dan beliau karena sudah ada penyakit komorbidnya jantung, masuk PKU, 2 hari meninggal. Saya sholatkan dia di ambulan itu. Jadi kan kondisinya darurat Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya ini di luar kita bicara aja Bapak Ibu sekalian. Tapi kemampuan infrastruktur medis kita dalam menangani perkara kasus-kasus kayak COVID yang sifatnya masif itu terbatas. Contoh, yang masuk 10 tapi inkubatornya hanya 4. Kan kalau sudah parah itu kan harus pakai inkubator. Yang datang 10 nih contoh. Sementara alatnya cuma 4. Berarti yang 6-nya megap-megap Pak. Nunggu ada dulu yang mati, yang 4 itu. Baru dipindahin inkubatornya. Nggak bisa dipindahin kan? Itu contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau korupsi di bidang kesehatan itu banyak, maka kita akan mengalami situasi seperti itu. Fasilitas medis kita yang harusnya bagus, itu menjadi tidak bagus. Fasilitas kita harusnya lengkap, menjadi tidak lengkap. Makanya kalau diskusi di dunia internasional tentang penanganan COVID, Indonesia itu tidak bagus Bapak. Ya. Syukurnya orang Indonesia ini hebat ya. Ya. Bagaimana? Ya itu sudah ajal semua. Ya memang iya Bu.
Kalau sudah ajal semuanya terjadi. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana kemampuan negara, manajemen negara, bagaimana negara mempersiapkan infrastruktur yang cukup untuk melayani kepentingan masyarakat. Poinnya di sana Bapak Ibu ya. Itu baru kita berikan contoh di bidang kesehatan. Kalau korupsi di Departemen Kesehatan itu banyak, ya fasilitas kesehatan kita tidak akan bisa maksimal dalam kondisi-kondisi tertentu. Bisa juga kita berikan contoh yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya korupsi di bidang pendidikan, di Kementerian Pendidikan itu banyak, maka akibatnya adalah kualitas pendidikan kita itu rendah. Bapak Ibu sekalian, pernah baca data enggak? Indonesia itu berapa persen masyarakatnya yang bisa kuliah? Bagi kuliah sampai dokter seperti Ustaz Syakir, berapa persen? Yang S1 dulu aja deh. Berapa persen Bapak Ibu? Yang guru, yang dosen. Ternyata, ya mungkin karena kita ini ada di kampus, kita merasa orang Indonesia ini sudah sarjana semua. Karena sehari-hari kita bertemu dengan para sarjana, profesor, doktor, dan orang-orang yang sudah S1. Tapi secara di total, kita itu baru 12% Bapak Ibu. Orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, 12%. Kalau Korea berapa persen? Korea itu sudah 50% lebih. Jadi Bapak sekalian, kemajuan negara itu sangat tergantung kepada tingkat pendidikan. Termasuk juga dalam konteks demokrasi. Maaf Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang belajar hukum tata negara, demokrasi kita itu ya seperti tari poco-poco. Maju mundur, tergantung presidennya. Kalau Bapak Ibu pilih presiden yang bagus, majulah demokrasinya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pilih presiden yang bagus, mundur lagi dia. Kadang maju selangkah, mundurnya ya, Bapak Ibu yang jawab loh. Jadi kesalahan kita dalam memilih pemimpin mulai dari pusat, maaf ya, saya terang-terangan aja tanpa basa-basi. Kesalahan kita memilih presiden, kesalahan kita memilih gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, itu fatal akibatnya. Rusaknya bisa 5-10 tahun. Jadi Bapak sekalian, ini contoh Bapak sekalian, kalau seandainya kalau korupsi banyak terjadi di bidang pendidikan, maka kualitas pendidikan kita akan rendah. Data lagi Bapak sekalian, kampus Indonesia ini di tingkat dunia, itu rankingnya paling tinggi 250-an Bapak Ibu. 250-an, kalah sama Malaysia, kalah sama Singapura, sama Thailand. Negara besar Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dibandingkan negara Asia Tenggara, kita ini ya super power ya. Di Asia Tenggara itu kita negara paling besar, penduduknya paling banyak. Bahkan di dunia nomor 4 ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dalam kualitas pendidikan, ya Allah Bapak Ibu sekalian, kita nomor 250-an. UI, UGM itu nomor 250-an. Singapura yang kecil, itu negaranya kampusnya bisa nomor 1 di Asia. Jadi Bapak sekalian, kualitas pendidikan itu sangat tergantung juga kepada bagaimana penggunaan uang anggaran pendidikan yang 20% yang diamanatkan oleh negara, ya, oleh konstitusi kepada negara, kepada pemerintah. Kalau itu dikelola dengan baik, tidak ada korupsi, insya Allah pendidikan anak-anak kita ini akan naik levelnya. Mungkin tidak 12%, ya, bisa jadi sampai 50%. Kalau pendidikannya sudah bagus Bapak Ibu sekalian, kita ngomongnya tuh lebih enak Bapak Ibu sekalian. Ngomong pemilu, ngomong korupsi dan sebagainya akan lebih mudah. Karena orang-orang sudah bisa diajak ngomong dengan baik, bisa menangkap dengan baik. Jadi kalau demokrasi kita, termasuk tingkat penanganan korupsi kita ini rendah, karena memang kemampuan kita itu masih terbatas ternyata. Dan itu pun ternyata Bapak sekalian, ternyata di antara sekian orang yang pintar itu,
Justru orang pintar itulah juga yang korupsi. Nah ini susah lagi tuh. Sudah terdidik perguruan tinggi, lulusan mungkin S1, S2, bahkan mungkin S3, justru orang-orang pintar yang tadi 20% itu, 12% itu yang melakukan praktek korupsi. Berarti ada lagi yang salah yang harus dikritisi. Berarti sistem pendidikan kita itu tidak membentuk karakter orang-orang yang jujur. Makanya sekarang proyek kantin jujur kayaknya sudah nggak ada lagi ya, karena rugi gitu. Iya Bapak sekalian. Jadi ini adalah kepedulian kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Berarti pengajian-pengajian yang sangat banyak belum berdampak ya. Ya, walaupun katanya sudah 500, 800-an, luar biasa. Saya aja nggak pernah ngajar sebanyak ini di UM ya. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini contoh saya berikan betapa kita harus peduli dengan kondisi ini, dan nanti harus ada langkah konkret. Gimana caranya memberantas korupsi ini? Ya, salah satunya, wah ini udah ngebet nih Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ranking kita dalam peringkat kita dalam penanganan korupsi itu tidak membaik, menurun, bahkan sekarang stuck. Kalau naik stuck nggak apa-apa, tapi ini menurun stuck. Itu jadinya secara data tidak bagus. Nah, mengapa korupsi itu susah untuk diberantas? Boleh dikatakan Indonesia itu gagal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menilai keberhasilan sebuah pemerintahan, itu salah satu alat yang bisa kita ukur adalah sejauh mana pemerintahan itu bisa memberantas korup. Ya mungkin 100% tidak Bapak Ibu sekalian, karena ya dunia ini ya seperti ini, di zaman Nabi pun banyak yang rusak ya. Tapi yang penting itu adalah ada komitmen dari pemerintah, dan ada grafik yang menunjukkan bahwa ada usaha-usaha konkret dari pemerintah yang membuat angka korupsi itu bisa menurun. Ini saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin menilai seorang pemimpin pemerintahan di level manapun, lihatlah bagaimana langkah konkretnya dalam memberantas korupsi. Apakah di masa dia korupsi itu menurun atau malah naik? Karena apa Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya pemberantasan korupsi itu bisa dimulai dari banyak lini, banyak arah. Tadi saya menyebut KPK yang seperti itu ya. Dulu kita berharap kepada KPK, tapi KPK-nya juga kemudian masuk angin. Ya. Sama dengan kita berharap dengan MK, Mahkamah Konstitusi, tapi MK-nya juga masuk angin. Saya ini riset tentang MK itu belasan tahun Bapak Ibu. Doktor saya itu 6 tahun itu saya meneliti tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai orang yang akrab dengan hakim-hakim MK, pegawai MK itu saya akrab. Karena saya jadi juri lomba debat, dapat riset, itu dengan akrab sekali. Sedih melihat MK yang sekarang. Sedih hati saya, karena saya termasuk orang yang dulu mendukung MK. Bahkan setelah saya mulai mengkritik MK, saya malah di blacklist. Nggak pernah lagi diundang jadi juri. Nah ini resiko-resiko kalau kita jadi dosen menyambi jadi ustadz. Karena ngomongnya lurus saja, ya akhirnya nggak dapat proyek lagi. Ya kalau ingin dapat proyek terus, ya agak melipir-melipir sedikit. Nah itu susah ya, menggabungkan profesi politisi dengan ustadz itu kadang-kadang. Ya, jadi kelemahan kita Bapak sekalian adalah yang pertama, sebelum masuk kepada hukuman mati. Nah, kalau hukuman mati langsung Bapak Ibu, mungkin sekian persen orang Indonesia itu habis ya. Kalau kita menggunakan pendekatan hukuman. Tapi ada langkah yang bisa kita lakukan sebelum menghukum mati. Nah ini judulnya agak saya geser sedikit. Ya, yaitu pemiskinan.
merampas aset. Berapa yang dia korupsi kita ambil kembali, dimasukkan ke kas negara. Iya Bapak Ibu? Itu sama dengan ini. Dalam kasus pembunuhan. Kalau ada kasus pembunuhan, seorang suami dibunuh oleh seseorang. Ya. Kalau pakai hukum Islam itu kisos. Orangnya juga dibunuh. Atau orangnya dipenjara seumur hidup, ya Pak. Kalau hukum pembunuhan berencana. Tapi mana yang lebih bagus? Menghukum orang itu dipenjara seumur hidupnya atau menghukum mati, sementara istri sama anak-anaknya terlantar. Makanya dalam Islam ada istilah kafarah, ya Ustaz. Orang itu boleh tidak dihukum mati, jatuhnya bukan kisos tapi kepada takzir, kalau ada pemaafan dari keluarga, boleh. Yang penting ada kesepakatan, karena dia membunuh suami dari ibu dan anak-anak ini, supaya fair, maka pelaku pembunuhan itu menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya sampai anaknya sampai kuliah misalnya. Mana yang lebih bagus? Yang kedua Pak ya, manfaatnya Pak. Karena kalau menghukum badan, hukuman mati ya sudah selesai. Tapi yang telantarnya gimana? Kehidupannya makin susah. Nah itu makanya dalam agama itu tidak berbuhul mati. Boleh ada pemaafan dari pihak keluarga. Maka hukuman pidana dalam konteks itu, kisos itu adalah hak keluarga. Hak korban, dia mau ambil yang mana? Bukan hak negara. Nah masalahnya sekarang semua hukum pidana itu diambil alih oleh negara Pak. Tanpa memperhatikan hak-hak dari korban. Nah harusnya kita ini kalau dalam kasus korupsi, kita ini korban semua Pak. Harusnya hakim-hakim itu mendengarkan hak warga negara, rakyat. Karena rakyatlah yang jadi korban kasus korupsi. Ya di luar negeri sebenarnya adalah, kenapa hakim di luar negeri itu sangat keras, bahkan di Cina disiapkan peti mati, karena mereka paham bahwa ini adalah kejahatan yang ekstra, yang dampaknya sangat masif. Nah, saya berdoa saya bisa menjadi dosennya para calon-calon hakim. Yang dididik di training ya. Kalau calon hakim di kampus, ya, mahasiswa fakultas hukum itu ada 2.000 yang saya didik setiap tahun, Mbak. Alhamdulillah, mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kami bisa terus mendidik calon-calon penegak hukum yang baik. Ini mujahadah kami lah. Ya, karena saya tahu masalahnya ya salah satunya adalah mendidik, pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kalau dia sudah kuliah di fakultas hukum yang tidak terlalu kuat menekankan kepada tadi prinsip-prinsip kejujuran, amanah dan sebagainya, itu berbahaya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau jadi hakim, jaksa, pengacara, notaris, ya itu transaksional. Tidak ubahnya seperti politisi-politisi yang kita kritik. Hakim itu kan harusnya menegakkan keadilan. Tapi bisa jadi dirubah itu hakim itu. Hakim itu H, hubungi, A, aku, K, kalau, I, ingin, M, menang. Hubungi aku kalau ingin menang. Kok bisa pas ya Pak? Makanya saya menyarankan kepada mahasiswa saya gambarkan hakim itu satu kakinya di neraka, satu lagi di surga. Tergantung dia buat putusan bagaimana. Tapi kalau nggak ada yang jadi hakim berbahaya juga Pak. Kalau orang-orang baik, anak Bapak Ibu tidak ada yang jadi hakim, nanti hakimnya diisi oleh orang-orang yang tidak baik, makin rusak. Jaksa diisi oleh orang tidak baik, udah hancur. Dia jual beli pasal. Ini korupsi di peradilan Bapak Ibu. Pengacaranya tidak baik, ya udah dia kong kali kong. Makanya Bapak Ibu sekalian, di waktu KPK masih bagus, itu ada kasus korupsi yang semuanya kena. Hakim, jaksa, pengacaranya diangkut semua Bapak. Karena itu memang mafia, nggak mungkin terjadi hanya salah satu pihak. Termasuk juga orangnya,
Masyarakatnya, kan yang nyiapkan uangnya itu kan kliennya. Ini saya ceritakan buat sekalian. Dulu waktu saya menjadi pengacara baru, saya menangani sebuah perkara pembunuhan. Kebetulan yang pembunuhan ini adalah satu keluarga. Mama dan kemenakan, masih muda, berkelahi. Tujuannya tidak membunuh, tetapi mungkin karena benturan di kepala, 1 bulan kemudian meninggal. Karena baru efeknya 1 bulan kemudian. Karena benturan di kepala. Jadi karena keluarga, ya gimana ya, susah. Tapi ini sudah masuk ke kepolisian dan kejaksaan. Saya tangani kasusnya, lalu saya buat kesepakatan dengan bapak yang datang ke saya, kita tidak akan menggunakan cara-cara di luar prosedur hukum. Sepakat, tanda tangan, kalau tidak cari pengacara lain. Di tengah jalan, bapaknya mulai goyang, Pak. Kenapa goyang? Polisinya memprovokasi. Maaf, ini tidak semua polisi seperti itu. Hanya oknum polisi. Karena polisinya itu berusaha memprovokasi, mengintimidasi klien saya itu supaya cabut kuasa hukum dari saya. Alasannya apa? Itu pengacaranya nggak bisa diajak kerjasama. Bapak paham maksudnya tidak bisa diajak kerjasama? Ya kong kaling kong. Jadi saya ini nggak populer di mata polisi karena nggak pernah kasih tip apa-apa. Saya katakan di kantor saya haram hukumnya kita melakukan hal itu. Kalau nggak bubarkan kantornya. Terus sekalian. Ya alhamdulillah sekarang saya nggak kaya-kaya amat emang. Kalau mau ke Kalikum habis kan, ya saya bisa sudah kaya ya, tapi ya nggak ada gunanya juga. Jadi kantor saya sekarang kantor kecil aja di Yogyakarta, tapi alhamdulillah bisa hidup. Nah, kesiapan kita menerima untuk hidup apa adanya, itu yang sekarang susah Ustadz. Mungkin ini bagian saya, bagian Ustadz nanti ya. Gimana ya kita bisa hidup lurus, nggak noleh kiri kanan, nggak tergoda apa-apa, makan saja apa yang menjadi hak kita. Ini rumusnya sederhana. Makan saja apa yang menjadi hak kita secara hak, secara benar. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Itu ayatnya jelas. Pernah nggak kita Bapak sekalian berpikir ini gaji yang saya terima ini halal atau tidak? Uang yang saya terima, amplop yang saya terima ini halal atau tidak? Atau itu bagian dari hal yang haram atau subhat? Bapak Ibu sekalian, di dunia pengacara itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Wah, kalau Bapak nggak mau ngasih uang sama hakim, sama ini, kalah. Ya kan? Jadi ini fakta yang harus saya terima. Dan insya Allah karena saya paling senior di kantor saya bisa didik para pengacara-pengacara muda itu. Bisa saya tanamkan, ya kita ada juga kopi ngajinya. Ada pengajiannya. Kita sampaikan kepada mereka, kita harus yakin bahwa rezeki itu yang menentukan Allah. Kalau sudah hak kita, di atas bukit pun akan dapat. Tapi kalau itu bukan hak kita, di depan mulut ini bisa jatuh. Ya enggak Bapak Ibu? Nyenggol enggak jadi makan. Jadi memang kalau urusan rezeki ini harus sampai pada keyakinan bahwa itu Allah yang menentukan. Saya mau jadi menteri atau tidak itu sudah ada. Saya kaya atau tidak itu tergantung usaha kita, tapi Allah yang punya otoritas. Nah ini para lawyer muda ini kadang-kadang resah, panik, lihat temannya udah kaya Bapak Ibu sekalian. Itu yang membuat ibu-ibu lihat tetangga kiri kanan sudah bajunya bagus-bagus mulai resah. Ya, kulkasnya sudah 3 tingkat, saya masih 2 tingkat. Ini efeknya kalau kita lihat dunia, lihatnya ke atas. Kalau lihat akhirat ke bawah. Terbalik. Nah, ini sangat berat bagi saya. Di usia saya yang sudah 50 tahun, teman-teman saya sudah hebat-hebat di Jakarta. Ya, saya syukuri apa yang ada di sini. Termasuk tadi. Akhirnya dalam kasus tadi itu,
Karena saya tidak mau kompromi dengan klien saya yang sudah mulai diprovokasi oleh polisi, cabut saja itu kuasa hukumnya pindahkan saja kepada lawyer yang nanti saya rekomendasikan lawyernya siapa. Nah ini, bahayanya begitu Ustaz. Saya rekomendasikan lawyernya. Lalu saya dapat surat pemecatan, pemberhentian sebagai kuasa hukum. Alhamdulillah. Ini kasus seperti ini tidak satu, Babil. Saya sudah pernah beberapa kali dipecat karena tidak mau kompromi. Ya. Dan itu yang memulainya adalah kliennya. Belum masuk persidangan ini kliennya, Babil. Masyarakat kita tuh maunya menyelesaikan masalah itu dengan tadi KUHP, Pak. Pakai KUHP. Kasih uang habis perkara. Ya, Bapak? Kasih uang habis perkara. Ya, maju tak gentar, membela yang bayar bukan bela yang benar. Inilah yang membuat kemudian korupsi itu susah kita berantas. Karena mulai dari aparat sampai masyarakatnya ya sama-sama begitu. Ya, silakan diteruskan, Pak. Wah, ini saya diprovokasi sama jemaah ini untuk ngomong yang lebih ya. Baru dalam sejarah dunia ini, sejarah Indonesia, presiden kita dinobatkan, mantan presiden ya, sebagai tokoh paling korup ya. Ya, nomornya menyakitkan. Kalau kampusnya nomor 250-an, tapi kalau korupsinya nomor. Nah. Sebagai bangsa muslim kita ini harus introspeksi. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya ingin sampaikan lagi. Maka sebetulnya kalau ingin mencegah korupsi, Ustaz, mulainya itu dari presiden. Mulainya dari presiden. Pertanyaannya, presiden yang milih siapa? Berarti mulainya dari rakyat. Ini kayak cari telur dan ayam ini, Pak. Duluan mana ini? Jadi harus ada yang kita evaluasi dari diri kita sendiri. Jadi kita, maaf ya Pak, tidak bisa menyalahkan satu pihak. Tapi ini adalah kesalahan kolektif kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak termasuk dalam andil kesalahan kolektif itu. Semakin banyak orang yang punya kesadaran kolektif untuk tidak terlibat dengan praktek korupsi, tidak salah dalam milih pemimpin, karena akarnya itu pemimpinnya, itu akan negara kita semakin baik. Jadi kita enggak, ini belum masuk pada hukuman mati Ustaz ya, tapi baru pendidikan karakter saja, itu kalau kita benahi, insya Allah akan membaik terus. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mulainya dari presiden. Kok Bapak nyalakan presiden? Kan ada KPK. Pertanyaan saya, siapa itu yang milih KPK? Ya, presiden dengan DPR. Jadi kalau milih presiden, milih anggota DPR yang baik. Karena yang menseleksi pejabat negara kita itu mayoritas adalah presiden dan DPR. Kalau dua institusi ini tidak bagus, ya sudah kita terima aja kondisi seperti ini. Tapi insya Allah kalau presiden dan DPR-nya bagus, ada harapan untuk bagus. Kenapa presiden Indonesia itu sepertinya bisa cawe-cawe dalam hal apapun? Ya karena dimanapun presiden itu kekuasaannya besar Bapak Ibu. Sebagai orang yang mengajar hukum tata negara Bapak Ibu, saya katakan kekuasaan yang paling terbesar di sebuah negara termasuk Indonesia adalah kekuasaan eksekutif, yang ketuanya adalah presiden. Anggaran terbesar ada di tangan presiden. Maka korupsi terbesar ada di korupsi itu, dia ikut di mana anggaran yang paling banyak Bapak Ibu. Kalau jumlah kasus mungkin di daerah banyak. Tapi uangnya yang banyak itu di pusat, Bapak Ibu. Itu datanya ICW.
Kalau jumlah kuantitas kasus, wah ini korupsi di daerah banyak. Jumlah kasusnya. Tapi kalau jumlah uangnya, banyaknya korupsi di pusat. Karena anggaran negara itu banyak menumpuknya di pusat. Kalau mau korupsi yang banyak, jangan di daerah, tapi di pusat. Bapak sekalian, jadi ini saya sudah tidak bicara sesuai dengan skenario ini. Karena banyak provokasi dari jemaah. Gak apa-apa ya. Ini kuliah 1 semester jadi 1 kali pertemuan ya begini. Mana yang ingat aja. Jadi Bapak sekalian, kembali kepada tema. Jadi hukuman mati itu adalah salah satu langkah. Tapi dalam hukum pidana itu adalah langkah terakhir. Ya. Yang pertama itu adalah pemimpinnya dulu, Pak. Itu langkah alternatifnya. Daripada hukum mati mendingan semua asetnya diambil. Sebelum pemimpin? Ya, rakyatnya berarti. Ya, tadi saya katakan supremasi hukum. Kalau rakyatnya tidak benar, ya. Jadi memang banyak. Jadi supremasi hukum. Tapi kalau kita bicara supremasi hukum, berarti kita bicara institusi hukum. Siapa saja institusi hukum? Yang membuat undang-undang adalah Presiden dan DPR. Ya kan? Ini lagi-lagi saya bilang, akarnya adalah membuat undang-undang adalah Presiden dan DPR. Yang melaksanakan undang-undang siapa? Eksekutif lagi. Aparat hukumnya termasuk jaksa, Kapolri. Jaksa dan Kapolri di bawah siapa? Presiden lagi. Ya kan? Kepala Jaksa Agung dan Kapolri itu diusulkan oleh Presiden. Makanya saya bilang dalam banyak pertemuan sebetulnya polisi dan jaksa itu beres kalau presidennya beres. Gak usah rumit-rumit, Pak. Gini, ini contoh Pak ya. Kalau Bapak tadi bilang, kalau si A jadi presiden, kalau presidennya benar, dia panggil calon jaksa agung. Sini, bro. Sini Pak. Bapak akan saya angkat jadi jaksa agung. Tugas Bapak yang pertama adalah membersihkan kejaksaan dari para mafia di tubuh kejaksaan. Kalau Bapak tidak menunjukkan kinerja setahun, perbaikan itu Bapak saya ganti dengan yang lain. Bisa kan Pak? Bisa? Mau? Mau. Keluarkan SK jadi jaksa agung. Tapi dipantau, setahun tuh kinerjanya gimana? Bisa nggak? Kemudian Kapolri, panggil. Pak, Bapak akan saya usulkan jadi Kapolri. Syaratnya adalah kalau Bapak jadi Kapolri bisa membersihkan institusi Polri dari mafia hukum. Bisa? Bisa, keluarkan sekarang. Kalau tidak, cari yang lain. Setahun dilihat kinerjanya, kalau tidak bisa, ganti. Nggak apa-apa. 4-5 tahun itu 5 kali ganti Kapolri, nggak apa-apa. Sampai bertemu dengan orang yang terbaik di antara kita. Negara ini hanya bisa baik kalau kita dipimpin oleh orang-orang baik. Tetapi sejarah juga menunjukkan keberhasilan sebuah peradaban untuk menjadi peradaban yang tinggi itu adalah karena ada pemimpin yang baik dan prajurit-prajurit yang baik. Kira-kira kalau di negara ketika bicara pemimpin dan prajurit itu adalah presiden dan aparat-aparat di bawahnya. Menteri-menteri, pejabat-pejabat eselon sekian, dirjen-dirjen, sampai ke daerah-daerah. Jadi kalau kita bangsanya ingin baik Bapak sekalian, maka kita harus punya presiden yang baik dan aparat-aparat di bawah presiden yang juga baik. Pertanyaannya siapa yang milih presiden? Kembali lagi. Ya, mudah-mudahan kita tidak terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya itu juga menjadi akar dari masalah yang sedang kita bicarakan.
Ini karena waktunya sudah berapa menit nih saya ceramah. Ini baru sebagian saja dari slide yang saya siapkan. Mungkin ada baiknya kita diskusi Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum diskusi Ustaz, izinkan saya sedikit memberikan kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, saya setuju dengan judul topik yang diberikan oleh Ustaz Syakir. Memang di tingkat tertentu, kalau pelakunya ini sudah kaliber berat ya Pak ya, itu nggak apa-apa hukuman mati. Ya, seperti kasus narkotika kan beberapa yang dihukum tembak ya. Cuma di Indonesia belum pernah ada kasus korupsi sampai dihukum tembak gitu. Baru kasus narkotika, itu pun kepada orang yang memang aktor utamanya ya, bukan. Belum ada supaya hukuman mati di Indonesia. Mungkin itu salah satu yang buat mereka nggak takut, Pak. Paling cuma 6,5 tahun gitu. Ya. Itu pun nanti dapat remisi Pak ya, kalau kelakuannya baik, ya kan? Ya itu seperti yang diberi hukuman ringan itu kenapa? Selama persidangan dia baik katanya. Iya tentu ya semua orang di persidangan itu jadi soleh, pakai baju takwa, pakai baju koko. Yang perempuannya malah pakai cadar. Lah kok malah pakai cadar setelah jadi tersangka? Pakai kopiah lagi. Ya, jadi menurut saya, jadi Bapak sekalian saya simpulkan dalam hukum yang kita pelajari, hukuman keras itu adalah langkah terakhir Pak. Tapi yang perlu kita siapkan adalah langkah-langkah preventif, edukatif, pengawasan, ya. Karena tujuan hukum itu bukan menghukum orang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Nah pertanyaan sekarang adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah orang terlibat dengan korupsi? Ya satunya adalah pendidikan seperti ini. Bapak Ibu, halo ibu-ibu, nih paling banyak ibu-ibu soalnya. Bisa nggak kita qanaah? Ya, kita Bapak Ibu semuanya bisa nggak qanaah? Ya kalau terima uang itu yang halal-halal saja. Kan kalau orang berpikir semuanya harus saya makannya harus halal, kan nggak ada korupsi Pak. Orang itu korupsi karena ambisi, rakus. Nah ini keinginan tidak sesuai dengan kebutuhan, keinginan lebih tinggi, kebutuhan dan kemampuan terbatas. Akhirnya korupsi Pak. Ya, jadi perasaan miskin Pak ya. Perasaan selalu miskin itu membuat kita akhirnya terima langkah-langkah untuk dapat uang yang tidak halal. Bisa nggak kita mulai mendidik diri kita sendiri, keluarga kita harus hidup bersahaja? Kalau jadi pejabat, ya harus hidup saja. Jangan terlalu senang kalau suami jadi pejabat, istri jadi pejabat. Sekarang itu hanya setahun senangnya, kemudian habis itu jadi tersangka. Ya nggak Pak Biu? Justru kalau suami kita, istri kita jadi pejabat, banyaklah berdoa di rumah supaya terhindar dari praktek korup. Kadang-kadang korupsi itu tidak kita lakukan sendiri, kita kena imbasnya. Dekan nggak korupsi, nggak tangan, nggak korupsi, nggak dapat duitnya, tapi dekan ada tanda tangannya, kena imbasnya. Kita mungkin juga kalau jadi pejabat di kantor, kita nggak terima uangnya, tapi tanda tangan kita ada di dokumen itu. Kita dipanggil Pak. Karena tanda tangan itu artinya kita tahu. Itu makna tanda tangan. Jadi kalau nggak tahu jangan tanda tangan. Ya. Jadi kesimpulan saya, hukuman mati oke untuk tingkat tertentu, tapi yang paling penting adalah edukasi, membangun keluarga, keluarga anti korupsi, keluarga anti politik uang. Ini kalau pemilu itu ada desa yang pakai spanduk siap menerima serangan fajar. Itu pas serius atau cuma nyindir itu? Ada desa yang tulis desa anti politik uang, tapi ada juga spanduk siap menerima serangan fajar. Wah ini kalau begitu demokrasi kita nggak akan selesai itu. Ini adalah ekses dari demokrasi langsung, menyerahkan urusan kepada orang yang tidak punya kualifikasi untuk menentukan pemimpin. Nah, ini beratnya di situ demokrasi, ini ironi demokrasi. Ya, harus kita terima.
Maka yang harus dilakukan adalah mempercepat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Tapi pendidikannya pendidikan yang benar. Ya jangan sampai nanti gelarnya bertambah tapi korupsinya bertambah juga. Ya. Jadi menurut saya pendidikan, yang kedua pengawasan. Nah, pengawasan terbaik itu adalah atasan, Bapak Ibu. Jadi saya tidak percaya kepada upaya pemberantasan korupsi kalau presiden tidak beri contoh. Saya tidak percaya, maaf. Tapi kalau presiden sudah beri contoh, saya sebagai Presiden Republik Indonesia akan melakukan pengetatan anggaran negara. Dan itu dimulai dari anggaran istana. Itu yang dilakukan oleh para khalifah di masa lalu. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, kalau anak saya namanya Fatimah pun mencuri, saya potong tangannya. Ya kan? Kan begitu ceritanya. Ya nanti kalau saya cerita jadi panjang ini. Kenapa? Tiba-tiba Nabi mengatakan kalau Fatimah pun mencuri tangannya, saya potong. Itu ada sejarahnya. Ada yang coba lobby Nabi supaya perkara anaknya nggak diteruskan. Bisa nggak? Kalau saya presiden, siapapun orangnya, besan saya, menantu saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, potong tangannya. Oh, itu kalau presiden sudah ngomong begitu, yang di bawah akhirnya takut. Wah, hati-hati, presiden kita agak edan sekarang. Tapi kalau presidennya melipir-melipir, kok tanya saya nggak tahu apa-apa, tanya menterinya. Waduh, saya bilang, tobat deh punya presiden yang seperti itu. Alhamdulillah. Tanya aja, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan tukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya menjabat, saya akan potong masa tahanannya. Itu yang terjadi. Jadi penjelasan Prof. Iwan itu semakin apa ya? Saya tidak tahu apa ada gelisahan di kalangan kita, apakah kehilangan harapan, hopeless, ya, ataukah masih ada harapan? Ya, ini terlihat ya, misalnya Pak Prabowo ke mana itu langsung meninjau pagar laut itu ya, ada juga pagar langit. Ya, pagar laut. Kemudian menteri-menteri pada sibuk. Nah, itulah contohnya pentingnya presiden itu ya, top leader. Tapi masyarakat itu lewat pengajian-pengajian begini, ternyata majelis taklim itu punya pengaruh yang kuat selama kita-kita, ibu-ibu, Pak, jangan pernah sekali-sekali memasukkan barang haram di rumah ini. Haram. Nah, itu saya kira selesai. Baik, kita buka tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarman, alamat saya di Jalan Wates di Dusun Surabaya RT 5, Argo Mulyo, Sering Bantul. Bapak Ustadz yang sangat kami hormati, Bapak tadi menyampaikan yang bengkok-bengkok sedikit. Saya ingat waktu ikut semacam pemantapan di Jakarta, kami sebagai pensiunan Bapak di Balai PU. Beliau menyampaikan intinya, Bapak harus pakai falsafah bambu. Kalau bambu yang lurus itu dipotong duluan, maka bisalah pakai yang bengkok-bengkok sedikit agar selamat. Intinya seperti yang disampaikan Bapak Ibu. Dan kebetulan 3 tahun sebelum kami pensiun, itu ketemu kepala balai, mohon maaf dari Medan, yang mohon maaf mencarinya uang luar biasa. Sampai suatu saat, mohon maaf, saya perang dengan beliau, karena terakhir menyampaikan yang saya tidak mampu, saya marah, dan sampai istri saya ketakutan. Dan saya pun mencari pengacara, karena yang saya lawan ini kepala balai. Dan kebetulan saya punya saudara, Kapolda DIY waktu itu Pak Untung S. Rojab, kalau Bapak pernah besok. Jadi saya
lewat Pertanyaannya, Pak. ajudan. Ngapunten. Dalam Pak. Pertanyaannya. Pertanyaannya, Bapak untuk mengatasi korupsi yang banyak ini, bagaimana kalau kita ini dipimpin untuk berdoa agar yang korupsi itu diberikan stroke yang parah, sehingga yang lain tidak menjadi korupsi lagi. Itu intinya Bapak. Amin. Kalau yang itu memang seperti itu. Iya, Jadi iya. kita berdoa atau baca istighfar atau Sayyidul Istighfar bersama-sama mendoakan orang-orang yang korupsi itu semua. Mungkin gitu Pak, mohon maaf terpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Pak, nama Faridil Afras. Saya biasa di kampus dipanggil Pak Afras. Ya, saya sudah pensiun. Sekarang mengurus masjid di Padang. Ini cerita tentang korupsi ini tadi betul kata Profesor, cerita bentuk mana ayam mana telur. Ya, Indonesia kan sudah merdeka lebih kurang dari 80 tahun, sebentar lagi 80 tahun insya Allah. Tentu saja ada persoalan yang paling mendasar menurut hemat kami, yaitu persoalan sistem. Ya, sistem yang kita bangun selama ini. Saya tidak tahu ya, apakah negara Eropa itu kan bukan Islam, ataupun Amerika bukan Islam. Lalu data yang kita punya, tingkat korupsinya bagaimana? Amerika tidak pernah kita melihat ada koruptor dihukum mati. Ya, karena ini persoalan sistem hukumnya sudah jalan mungkin. Eropa pun juga begitu. Ya, kita melihat negara-negara kayak Cina, ataupun Jepang, ataupun Korea, itu ada budaya. Ya, kalau Cina mungkin lebih keras, tapi Jepang, Korea itu budaya malu. Ya, ternyata Indonesia ini yang malu yang selama ini kita dengungkan itu ternyata sudah makin menipis. Lalu pertanyaannya kan kita tahu kita kejar di atas, di bawahnya juga nggak beres. Kita tahu kemarin pilkada. Ya, kalau di tempat kami itu, ya bukannya saya dengar juga, saya melihat sendiri. Bagaimana berseliweran itu dana yang mengalir sehingga untuk memilih seseorang. Ya, ini yang lalu ada yang menarik mungkin tadi dari Profesor sampaikan. Ini yang saya minta pendapat tentang pendidikan. Ya, saya membaca data beberapa hari yang lalu tentang tingkat pendidikan di Indonesia. Ini penting. Kita pendekatan pendidikan karena kita Muhammadiyah biasa pendidikan. Orang di Indonesia ya yang paling tinggi pendidikannya itu adalah suku Batak, 18,02%. Ya, lalu orang Minang 18,0%. Orang Jawa, orang Sunda itu jauh di bawah. Ada yang 14, ada yang 16. Lalu persoalannya tentu kita penting sambil kita menunggu sampai model Amerika itu kira-kira yang sampai ratusan tahun sudah merdeka dan Eropa sudah maju sehingga apakah ini yang harus kita kejar juga pendidikan? Ini penting di sini. Ya tentu kita bicara tentang dasar kita di agama. Ya, agama kita melarang itu melakukannya. Jadi ini mungkin yang saya pertanyakan, bagaimana kita mendorong ya di keluarga kita sehingga tingkat pendidikan dalam keluarga itu terus maju sehingga menjadi persoalan persoalan korupsi ini tidak kita bicara kemana arah angin. Ya. Mungkin itu yang saya harapkan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari Padang di Kopi Ngaji. Satu lagi dari Mbak tadi yang di tengah ya. Iya. Ya. Nanti ada pertanyaan open legal policy ya. Nama saya Zara, terima kasih atas waktunya Ustadz. Dari mana? Dari Jogja. Oh iya. Jadi kemarin saya pernah diingatkan sama teman saya kan pernah bikin story di Instagram tentang saya itu menyuarakan pendapat saya tentang program makan siang gratis sama
hasil keputusan korupsinya Harvey Moy yang 6,5 tahun padahal korupsinya sekian triliun. Nah, saya tuh dinasehatin kalau intinya tuh nggak usah menyuarakan lewat sosmed gitu-gitu, tapi bisa disampaikan lewat ulama atau tokoh-tokoh besar gitu. Nah, menurut saya tuh, menurut saya itu tuh kurang realistis karena kan kita kayak cuman bisa bertemu dengan ulama atau tokoh besar tuh di beberapa momentum saja. Nah, menurut Ustadz sendiri gimana sih cara kita rakyat kecil itu untuk bisa menyuarakan pendapat kita? Apakah lewat sosmed itu tuh sebenarnya salah atau betul? Efektif atau tidak? Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah 3 pertanyaan, walaupun di desa tapi pertanyaannya, wah, akademik banget. Nanti ada pertanyaan open legal policy, apakah dengan adanya open legal policy pasal pada undang-undang dasar bisa diturunkan ke undang-undang atau perpu? Nah, itu juga tambahan. Matur nuwun, monggo, Bro. Baik, Maaf sebelumnya mungkin agak ini sedikit ya, karena matahari belum muncul jadi agak. baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas komentar dan pertanyaannya. Ini jamaah kuping haji ini kualitasnya luar biasa ya. Pertanyaannya berat-berat. Saya berpikir keras untuk menjawabnya nih. Ya, jadi profesor jadi berat, malah ngomongnya harus berdasarkan data ini. Iya. Tadi ada pertanyaan, ini saya rangkum saja Bapak ya, karena ada pertanyaan yang itu terkoneksi. Misalnya tadi, kaitan dengan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat data, ini saya punya data tentang tingkat kepatuhan sebuah negara kepada hukum dan konstitusi. Di dunia itu kita ranking berapa? Kita tuh ranking 66. Ya. Tadi karena Bapak tadi bilang Pak siapa tadi? Pak Supratman ya? Pak Darman ya. 10 negara dengan tingkat kepatuhan hukum tertinggi. Itu 10-nya negara Eropa, Pak. Negara yang menurut kita negara kafir. Yang pertama itu Denmark, Finlandia, Norwegia, Luxembourg, Estonia, Swiss. Ya. Nederland, Belanda. Alhamdulillah saya sudah pergi ke negara-negara Eropa yang besar-besar, Pak. Mungkin Bapak yang sudah pernah pergi ke negara Eropa, lihat. Kok negara itu teratur. Ya Pak ya? Fasilitas-fasilitas publiknya bagus. Komploknya, jalan, bagus. Itu yang tadi saya bilang. Kalau korupsi itu minim, maka fasilitas publik bagus. Jalan bagus. 2 tahun lalu saya ke Jerman, Pak. Saya naik mobil. Sengaja nyewa mobil karena memang menemui beberapa profesor di kampus yang berbeda. Dan itu ternyata di beda negara, Pak. Negara bagian. Jadi jalan, sewa mobil. Yang saya rasakan adalah, kok naik mobil di situ, ya, padahal itu mobilnya mobil kecil, Pak. Bukan mobil besar, bukan Fortuner. Mobil sekelas, apa ya, Ayla, Brio lah. Tapi kok kita naik itu stabil, Pak. Nggak goyang-goyang. Saya pikir, kok beda di Indonesia? Iya nggak Bu? Di Indonesia, jalan tuh goyang-goyang. Kadang-kadang jedek. Karena ada lubang ya. Lubangnya ditambal habis itu, ya hancur lagi. Hujan terbuka. Di sana itu dari satu negara bagian ke negara itu naik mobil itu stabil. Padahal mobil kecil. Ini yang bagus itu jalannya atau mobilnya ya? Saya kira dua-duanya. Mobilnya kualitasnya bagus. Yang kedua jalannya itu memang, Pak Ibu bisa bedakan nanti? Silakan ke Jerman. Niatkan untuk membuktikan omongan saya ini. Kalau nggak bisa ke Jerman sana ya Jerman yang di sini dulu, Jejer Sleman, Jejer Kauman.
Itu guyonnya orang Kauman. Saya pernah tinggal di Kauman ya. Bapak sekalian, itu contoh bahwa korupsi itu membuat fasilitas publik kita buruk. Saya minggu lalu di Turki. Di Turki itu di mana-mana tamannya bagus, Pak. Makanya semua tempat itu bisa jadi tempat foto. Kenapa bisa? Berarti uang negara itu bisa dipakai untuk fasilitas pariwisata. Kita pergi ke Hagia Sophia, kemana-mana itu banyak taman yang bagus, jalannya bagus. Maka Turki atau Istanbul menjadi negara dengan tingkat kunjungan wisata tertinggi di dunia, Pak. Nomor 1 Istanbul, nomor 2 itu Milan, nomor 3 itu Barcelona. Jadi saya agak terobati hati saya ketika di Turki, Pak. Ternyata ada bangsa Muslim. Turki itu 97% Muslim, Pak. Jumlah penduduknya mungkin 80 juta, tapi persentasenya lebih tinggi dari Indonesia. Kalau kita kan 87%. Saya bersyukur ada sebuah bangsa Muslim yang bisa jadi contoh. Ya nggak, Pak? Kalau tidak kita susah menjawab. Mana coba negara Islam, negara Muslim yang bisa jadi contoh sebuah kota yang diatur dengan baik, ya nggak? Alhamdulillah ada contohnya lah Turki. Terlepas tentu tidak sempurna, tetapi standar hidup mereka sudah seperti Eropa, ya nggak? Kalau saya bandingkan, di hotel itu 80% yang tinggal di hotel itu orang Indonesia, Pak. Makanya saya bingung juga, katanya Indonesia ini krisis, tapi kok orang Indonesia jalan-jalan ke luar negeri. Itu juga anomali, Pak, saya lihat itu. Jangan-jangan yang krisis ini pemerintahannya, bukan rakyatnya. Jadi saya katakan, ini kaitan dengan pendidikan lagi. Jadi saya setuju dengan Pak Pras, memang tugas terberat kita itu adalah sekarang bagaimana punya komitmen untuk menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya yang kita bisa. Kalau perlu kita bertungkus lumus, kata orang Malaysia itu. Habis-habisan kalau sudah masalah pendidikan. Pak Frans, alhamdulillah kami di Muhammadiyah, di UMY khususnya itu punya komitmen. Bahkan kami ini punya program internasional banyak sekali, Pak. Supaya anak-anak muslim ini yang punya uang ini bisa menyalurkan uangnya untuk hal yang sifatnya investasi jangka pandang, pendidikan panjang. Jangan habiskan duit hanya untuk membeli teknologi yang sangat mahal. Tapi kalau bayar uang kuliah berat. Ini harganya berapa? Minimal 15 juta ya. Tapi kalau bayar uang kuliah 15 juta, nggak mampu. Tapi kalau beli gadget untuk anak, bisa. Ini masalah prioritas. Kalau orang dulu, kalau sekolah Pak ya, juara kerbau, kalau perlu juara tanah, pokoknya anak saya jadi sarjana. Wah itu orang Indonesia kalau begitu luar biasa. Karena apa? Karena dengan pendidikan nanti dia bisa ngurus dirinya sendiri. Nggak jadi beban. Ini catatan Pak ya. Pendidikannya juga pendidikannya benar Pak ya. Kalau nggak benar juga ya nanti belajar ilmu hitam. Nah, bahaya juga kalau dididik oleh orang-orang yang tadi kata Pak Darman ya, baru masuk kementerian ini, badan ini, seniornya ngajarin yang tidak benar, ya kan? Itu terjadi Pak. Maaf ini, saya ceritakan lagi. Adik angkatan saya itu baru masuk jadi jaksa, di training. Telepon saya, karena saya ini seniornya waktu di UGM, Pak saya juga lulusan dari UGM, asal saya dari Padang, Sumatera Barat. Karena saya dulu yang ospek dia di UGM, saya seniornya, dia telepon saya, Mas, aku ora tahan kok Mas, nengke-nengki. Sudah nggak tahan Mas saya, mau keluar saja dari jaksa. Ini maaf kalau ada yang dari kejaksaan atau dari keluar jaksa. Kenapa? Saya di waktu training aja udah diajari nggak benar sama senior saya. Mungkin nanti kalau nggak mau ikutin gaya senior terpelanting, ya. Terus gimana Mas? Saya nggak tahan keluar aja gimana Mas? Saya bilang sama dia, Mas, bertahan Mas. Jenengan bertahan, jenengan orang baik. Kalau orang seperti jenengan malah keluar, nanti isinya semuanya seperti itu. Jadi memang kita harus didik anak-anak kita ini, kalau ada yang anaknya masuk jadi jaksa, jadi
jadi hakim, jadi pengacara, jadi notaris, jadi polisi, jadi tentara. Didiklah anak kita lurus. Jangan lurusnya itu minta lurus itu kalau di sholat aja. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi di kantor belok-belok. Wah, ini kan sudah pendidikan karakter Bapak Ibu, ya kan? Kalau mau lurus, maka contohnya harus lurus. Contohnya siapa? Gurunya. Kalau gurunya suka melipir-melipir, anak muridnya nggak berani tanggung risiko. Ya. Tapi kalau anak-anak kita dididik dengan baik, insya Allah dia berpunya karakter. Nah, ini nanti merubah, ya. Kata-kata tidak cukup untuk merubah. Yang bisa merubah adalah perbuatan, contoh tauladan. Maka saya bilang, kalau di keluarga Bapak Ibu adalah contoh. Kita semua adalah contoh, ya enggak? Kalau kita menunjukkan karakter yang lemah, suka melipir, nggak berani ngomong, ya. Tadi saya mbaknya sekalian, kalau orang yang punya karakter itu berani ngomong, ya. Karena orang Islam yang terbaik itu kalau melihat yang tidak baik, dia akan gunakan tangannya. Kalau bisa nonjok, nonjok. Maksudnya tangan itu bukan mukul ya, tapi kekuasaan. Kewenangan yang ada digunakan untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua, omongan. Nah, kalau kita nggak punya kewenangan, ya minimal dengan omongan. Dan bicara itu dijamin oleh konstitusi, ya nggak? Cuma ya tergantung cara menggunakan ngomongan kita. Jangan sampai ngomongnya itu nggak ada dasarnya, nanti kena masalah hukum, ya nggak? Ya, jadi nggak apa Mbak. Saya setuju, seharusnya setiap warga negara ini nyinyir kepada pemerintah. Nyinyir untuk kebaikan Pak, bukan meremehkan. Nah itu, tolong dibedakan kritik dengan meremehkan atau menghina, enggak. Yang saya misalnya, saya tidak punya masalah dengan Mulyono. Enggak punya masalah pribadi. Enggak pernah ketemu juga. Ya. Masalahnya hanya satu. Waktu sidang di MK 2019, saya lawyernya Prabowo, lawannya Mulyono. Itu aja. Kan 2019 saya lawyernya Prabowo. Ya. Masalahnya situ aja. Jadi saya nggak ikut gerbongnya yang ikut di situ. Jadi saya tidak ada masalah dengan presiden manapun. Personal, secara pribadi. Tapi kita mempermasalahkan kebijakannya. Nih sekalian Mbak ya. Kebijakan yang dibuat itu baik atau tidak? Sesuai konstitusi atau tidak? Kenapa kita harus ngomong Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita sebagai orang negara punya hak untuk bicara tentang pemerintahan, tentang presiden, DPR, dunia peradilan? Karena apa? Filosofinya apa sebagai warga negara? Karena kitalah yang gaji mereka. Betul nggak? Siapa yang gaji presiden? Rakyat. Dari mana? Pajak. Ini kalau kita dosen Ustaz ya, kalau sudah bulan November, Desember, gaji kita habis dipajakin. Di akhir tahun itu kan pajaknya nggak tahu membesar. Besar. Kita merasa kita kerja keras, uang kita sebagian diambil. Kita harusnya terima 15 juta, terimanya cuma 12 juta. Ya enggak? Diambil, dimasukkan kas negara untuk membelikan seragamnya presiden, rumah dinasnya presiden, bensinnya presiden, dan semua menteri. Jadi kitalah rakyat yang menggaji para pejabat negara, mulai dari presiden, anggota DPR, semua hakim itu. Dari pajak, kita kan nggak langsung ngasih gitu ya Pak ya. Tapi dari uang kita itu, kita belanja di toko-toko itu pajak Pak. Cuma kita nggak sadar kan? Ya, kecuali di struknya ditulis. Atau ditulis pun kita nggak baca juga. Masalah pajak itu masalah serius. Kenapa? Itu masalah pembebanan kepada masyarakat gitu. Dan pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi pajak itu? Jadi Bapak sekalian, hak kita sebagai negara untuk bicara
kepada setiap orang yang memerintah dari pusat sampai daerah. Karena gaji mereka, rumah dinas mereka, mobil dinas mereka, uang bensinnya, baju seragamnya, itu dari uang yang dipungut pajak. Yang menggaji pemerintah tidak hanya orang yang kemarin memilih pemerintah itu. Orang yang nggak milih pun dikenain pajak. Artinya semua warga negara punya hak yang sama untuk bicara. Teruskan Mbak, ngomong. Saya di kampus malah mengajari mahasiswa saya untuk nyinyir. Berani konfrontasi kalau ada yang tidak benar. Ya. Tapi ya kita harus siap resiko. Saya nyinyir kepada MK, saya di blacklist. Nggak lagi diundang. Ya kan? Tapi saya tetap undang ketua MK. Tapi di depan ketua MK saya bilang, saya respect kepada ketua MK, tetap hadir di sini walaupun dekannya adalah orang suka mengkritik MK. Ya kan? Tapi saya mengkritik bukan personal. Jangan menghina orang. Tapi yang diperdebatkan adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kalau MK yang kita kritik adalah keputusannya. Kok putusannya kok open legal policy? Nanti kita jawab. Ya gitu Bapak sekalian. Oke. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, daftar pertanyaan tadi sudah saya catat. Mungkin cukup. Karena itu pembinaan kepegawaian itu penting Pak. Kalau yang membinanya juga rusak, ya rusak semua Pak. Persoalannya adalah, ini pertanyaannya, siapa itu ujungnya dari pembinaan Pak? Lagi-lagi adalah presiden Pak. Di pemerintahan itu ujungnya presiden. Kalau di daerah gubernur. Di kabupaten kota adalah wali kota dan bupati. Kalau mereka ini benar, mereka akan briefing itu semua pegawai. Kalau presiden benar, briefing itu semua menteri-menteri. Seperti Khalifah Umar bin Abdulaziz, seperti Khalifah Umar atau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu selama menjabat sebagai pemimpin bukan bertambah kaya. Tapi uang istrinya Khadijah habis untuk kepentingan orang banyak. Jadi pemimpin itu mengabdi kepada kepentingan orang banyak. Bukan menggerogoti uang negara sebanyak-banyaknya. Jadi filosofi jadi pejabat dan jadi politisinya udah salah. Wah itu nunggu waktu aja Pak. Ya sebenarnya tidak hanya menjadi debat. Kita saja sebagai orang biasa kalau filosofi hidup kita udah salah semua. Mau masuk jadi polisi bayar. Mau naik pangkat bayar. Mau jadi guru besar bayar. Itu kan kemarin ada yang manipulasi di kampus mana sampai dicabut semua gelarnya. Profesor aja udah rusak, gimana negaranya mau bagus? Profesor aja melipir-melipir, oh iya bagus ini Pak, bagus. Kebijakannya nggak benar aja dibilang bagus. Jadi berat Pak. Makanya dari sampai sekarang saya nggak kaya-kaya. Kayaknya ngomongnya begini. Kalau enggak saya udah banyak proyek Pak. Nah, Bapak sekalian, ini masalah pembinaan itu, pembinaan di kantor itu masalah pendidikannya kan? Itu aspek pembinaan. Jadi yang paling bentuk itu pemimpinnya Pak. Nah kita berharap ini ya rajin-rajinlah menuntut presiden yang sekarang untuk tidak sama dengan yang kemarin. Ya. Karakter melawan harus punya Pak. Melawan itu maksudnya, ya kalau bahasa Muhammadiyahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya kalau kita bertauhid, konsep asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu la ilaha. La itu kan konsep melawan Pak. Syahadat itu mulai dari la kan? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hal yang lain, tidak ada kekuasaan yang lain yang menguasai kita selain Allah. Itu kalau tauhidnya selesai, sebenarnya selesai Pak. Tapi kadang-kadang ini cuma dibaca saja. Ya, kalau kita yakin rezeki itu Allah yang menentukan, kenapa harus nyogok? Ya enggak? Kalau itu rezeki kita, Allah ridho dengan kita, rezeki itu apa ayatnya Ustaz? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar semua masalah hidupmu. Dan Allah akan datangkan rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Kita cari pun
habis-habisan, kalau enggak Allah ridho, enggak ketemu juga. Kalau dapat pun belum tahu kita nikmati. Sudah uang banyak tapi stroke. Uang panas. Ya kan? Jadi uang itu uang yang benar aja belum tahu kita sehat. Apalagi uangnya tidak benar. Hati-hati Bapak. Uang itu akan menjadi darah daging kita, anak cucu kita. Kalau semua kita sudah begini, bilang, Pak, bawa uang ke rumah uang yang halal-halal saja ya. Kalau semua ibu-ibu begitu, semua bapak begitu, Bu, bisa jadi ibunya jadi pejabat. Bu, uang yang dibawa ke rumah yang halal saja. Ya bukan berarti yang halal dikasih kemana ya, bukan gitu ya. Maksudnya itu memastikan suami istri itu komitmen. Ya. Oke, masalah hukum berjalan, masalah pendidikan penting, saya kira sudah mengcover semua. Karena waktu terbatas, Bapak sekalian. Ya. Matur nuwun. Alhamdulillah pencerahan yang luar biasa. Ya, kita berikan doa untuk beliau. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan dan kuatkan untuk berjihad di bidang hukum. Jadi kita bisa menjadi berperan semuanya untuk memberantas korupsi. Yang jadi dosen, yang jadi pengajar, guru silahkanlah. Ya, yang di keluarga juga kita bisa. Yang ahli di media sosial gaungkan itu. Jangan cuma diam. Saya jadi ingat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad terbesar adalah bicara yang benar di depan pemimpin yang zalim. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada doa, strukkanlah, ya bolehlah. Tapi begini Bapak Ibu, kita harus ingat, itu ketiga itu yang doa itu. Ya, ketiga, ya, yang pertama adalah tangan, kekuasaan, yang kedua adalah omongan, ya, lewat tulisan, dan yang ketiga adalah doa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadzalika adhaful iman." Itu selemah-lemahnya iman. Ya, jadi doa itu ya terakhir saja kalau misalnya kita sudah tidak mampu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.